Mohon izin Pak, sebelumnya kami mahasiswa dari Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Kami semuanya ini dari angkatan 22 Pak. Semuanya jurusan peternakan. Masuk ke sini ingin ada tugas dari Marko Ternak Perah, tugas untuk memenuhi tugas dosen. Mungkin mau wawancara lain-lain tentang usaha Bapak. Nanti bakalan ada pertanyaan dari kami juga masing-masing. Oh ya, dengan Bapak siapa sih? Oh ya, nama saya Fitra Adi. Bapak Fitra. Peternakan kita Fitra Farm ya. Fitra. Nama daerah di sini Tabyang Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo. Gunung Bangilun. Ya, Gunung Bangilun nih, dia berbatasan dengan Gunung Bangilun. Ya, jadi dia berada di kaki Gunung Bangilun. Jadi Pak, sudah berapa lama ya beternak perah ini? Fitra Farm ini berdiri 17 Januari 2013 awalnya. Mulai bersama, awalnya 3 ekor, lalu dengan suka dukanya beternak ya, namanya baru ya pasti banyak suka duka. Nah sampai berjalan awalnya semulanya peranakan etawa ya. Sekarang udah kita banyak yang generasi sekarang ini adalah sae, itu kambing yang hasil silangan kami dengan antara Sanen, Anglo Nubian dan Etawa. Jadi ada 3 ras yang kita silang untuk mendapatkan kuantitas susu lebih banyak dan kualitas susu lebih bagus, serta rasa susu lebih enak. Jadi maka kita silangkan 3 genetik ras itu untuk mendapatkan kuantitas dan kualitas lebih bagus. Biasanya saat ini per hari itu berapa banyak susu yang dihasilkan? Oh, susu lebih kurang untuk kita lepas ke konsumen itu lebih kurang 25 liter dan 5 liter lebih kurang untuk anak. Per hari? Ya, per hari, perahan pagi dan perahan sore ya. Tadi ada kendala ya Pak, selama Bapak mulai suka duka. Biasanya apa aja masalah? Banyak. Kalau awal kami beternak itu kambing yang 3 ekor tadi, 1 ekor tuh kelilit tali, akhirnya mati. Kita ketemunya pagi itu udah mati. Lalu yang berikutnya karena dia punya anak, kambing kelilit tadi dia ada anak. Anaknya itu pun kejang-kejang dan itu kita duga adalah tetanus. Kita obat secara alami ya, secara tradisional, alhamdulillah sehat. Dan itu kemudian ada yang sakit ke perut atau kembung ya. Kalau ini kembung atau bahasa ininya adalah istilah ininya blood ya. Nah, blood ini itu sering terjadi di kambing. Permasalahan utama di kambing pasti adalah utamanya masalah kesehatan. Yang kedua itu adalah masalah pakan. Dan yang berikutnya adalah masalah pemeliharaan di kandang ya, pemeliharaan. Jadi pada kesehatan yang pada umumnya adalah kembung ya, kemudian ada skabies atau kurap, kemudian ada keropeng ya, atau off ya, bahasa ini off. Kemudian mencret ya, nah, bisa jadi karena mikroba atau protozoa, bisa jadi juga karena kurang serat ya. Berarti ada gangguan di rumennya. Itu penyakit-penyakit dasar yang saya pikir kalau penyakit dasar ini tidak dikuasai oleh peternak pemula, ini yang bikin lebih susah. Belum lagi penyakit yang gawat, yang parah ya. Itu ada penyakit macam-macam, ada yang tanpa kita ketahui dia sakit apa gitu ya. Yang umum di perah itu ada penyakit mastitis. Paru susu ya. Ya.
Ya, kendala ya. Kendala di kesehatan dan pakan. Nah, untuk pakan kendalanya pasti adalah bagaimana kita menyediakan hijauan yang cukup bagi ternak, lebih kurang 10% dari berat badan ya. Kemudian konsentrat sebagai pakan penguat ya, itu lebih kurang 1% kita berikan ke ternak. Nah, ketersediaan ini bagaimana? Pertama, ketersediaan selalu ada, kontinu ya. Kemudian harga terjangkau. Nah, untuk kita di Sumbar masih terkendala dengan produk-produk sampingan ya. Masih terkendala dengan produk-produk sampingan. Nggak apa-apa. Bahan pajangannya. Terkendala dengan produk sampingan dari industri yang berkaitan dengan produk-produk nabati ya. Contoh jagung, kedelai, singkong, segala macam. Yang penting dia produk sampingan yang masih layak untuk dimakan oleh kambing. Itu masih minim di Sumbar, sementara di daerah lain seperti Sumatera Utara, Jawa itu cukup banyak. Nah, itu sangat bagus sekali bagi ternak ketersediaan pakan itu. Nah, untuk di Sumbar masih kurang. Nah, jadi kita harus pandai mensiasati pakan-pakan apa saja secara kualitas tidak kalah, tapi ketersediaannya kontinu. Nah, untuk sanitasi kandang sendiri Pak, itu biasanya dilakukan berapa kali per hari atau per minggu? Ya, sanitasi kandang mungkin tidak seperti sapi, karena sapi kotorannya langsung meletak di tempat dia berdiri gitu kan. Kalau kambing dia kan lolos ke bawah, dia pakai lantainya itu berlubang, jadi kotoran fesesnya baik urinnya itu turun ke bawah. Jadi relatif minim untuk kita kegiatan pembersihan di kandang, kecuali adalah memandikannya secara berkala, memandikannya secara rutin, termasuk juga utamanya di pemerahan ya, utamanya yang kambing perah kita mandikan tiap hari, dan untuk sebelum pemerahan itu kita lakukan pembersihan, ada SOP pemerahan, diawali dengan pre-dipping atau pencucian ambing ya. Ambing dicuci dengan antiseptik, lalu nanti dikeringkan. Setelah dicuci dikeringkan, dilap kering. Setelah kering baru kita tes stripping namanya. Stripping itu kita pencetan 1, 2, 3 itu tidak diambil. Pencetan 1, 2, 3 itu biasa kita kasih ke anak. Artinya untuk pencetan pertama, kedua, dan ketiga itu tidak kita konsumsi. Itu kita kasih ke anak kambing. Yang ada dilihat tadi ada padel untuk pemeriksaan mastitis. Sambil kita pencet, sambil kita ngecek dia kondisinya ada gejala mastitis atau tidak. Kemudian berikut baru kita perah. Baru mana yang layak untuk perah pakai mesin, kita pakai perah pakai mesin. Mana yang untuk anak itu kita perah manual. Ya. Ada lagi kita beberapa ekor kambing itu kita ambil untuk anak. Ya, untuk anak. Itu kita perah manual. Yang untuk mesin, yang perah pakai mesin masuk tangki adalah itu yang susu yang untuk kita lepas ke konsumen. Jadi untuk mengatasi mastitis sendiri pas pemerahan pun udah otomatis ya? Pas sudah di pedal pun sebelum pemerahan udah di pedalin? Iya. Untuk mengantisipasi. Iya. Jadi yang tidak bagus tidak kita lepas ke konsumen. Nah, terakhir setelah milking, setelah pemerahan itu kita lakukan namanya post dipping. Itu pencelupan terakhir. Post dipping ya. Kita tetap pakai antiseptik yang berbahan iodin.
Nah, setelah itu baru selesai. Nah, ketika pemerahan itu kambing dalam kondisi makan biar dia tenang, kita kasih konsentrat khusus buat kambing. Per hari itu 25 liter kan Pak? 20 untuk aponan, 5 untuk keluarga Bapak. Yang 20 sendiri itu pemasarannya Bapak itu untuk daerah Padang saya atau untuk pernah keluar? Oh ya, jadi untuk pemasaran umum ya, umum. Jadi siapa yang duluan pesan itu yang dapat duluan. Jadi mau kirim ke luar kota, misalnya ada paket dikirim ke Pekanbaru, barang 10 liter atau 15 liter, berarti jatah dia hari itu untuk dikirim ke Pekanbaru. Ya, jadi tergantung pesanan konsumen. Jadi pesanan kita catat siapa yang hari ini, siapa yang untuk besok gitu. Ya seperti itu. Susu kadang tanpa pesan dia datang ke sini. Berarti langsung kalau ada stok kita kasih. Kalau enggak kita janjikan misalnya besok atau lusa gitu. Tadi kan Pak ada beberapa kambing yang kurang sehat atau kaki yang terkena sakit. Biasanya penyebabnya apa dan cara mengobati? Ya, penyebabnya banyak pasti. Ada kejepit ya, atau dia pas kita handle, kita pas dia keluar lalu kita masukkan mungkin kesangkut kakinya gitu ya. Jadi banyak faktor, namanya dia kambing tidak ada aturan ya. Jadi dia lompat aja kadang nyangkut kaki. Kadang dia berdiri kaki dua pun kadang nyangkut kaki. Jadi macam-macam penyebab. Nah, makanya untuk kambing itu tidak bisa kita lakukan kontrolnya sekali sehari. Harus kontrolnya secara rutin, apakah 3 kali, 4 kali sehari gitu ya. Makanya untuk yang di kandang seharusnya itu bagusnya lebih dekat dengan kandang, tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya dekat ke kandang dengan tujuan bila mana kambing terjepit dia akan teriak. Bila mana ada kendala sakit atau kejepit atau dia ditanduk kawannya atau dia kelilit tali, dia akan teriak gitu ya. Jadi minimal kita tahu. Kita tahu kalau dia sakit ya. Cara pengobatan? Kalau untuk pengobatan kambing sakit ya tergantung penyakitnya. Kalau penyakitnya kejepit ya sejauh ini dia kalau masih anakan itu kondisinya masih dalam pertumbuhan, jadi biasanya itu akan sembuh sendiri. Sambil kapan perlu kita pijat sedikit kakinya. Tapi secara umum tidak ada obat khusus untuk kaki yang terjepit atau kaki yang kaki yang ada salah urat ya, sehingga dia jalannya agak nginjit gitu. Itu secara khusus tidak ada. Secara umum kalau dia patah itu bisa kita bantu pakai kayu lalu kita lilit supaya dia terjaga untuk tetap lurus ya. Karena karena dia masa pertumbuhan itu biasanya akan membaik sendiri. Tidak ada obat-obat khusus ya. Yang penting asupan makannya cukup. Terus Pak, untuk prospek Bapak ke depannya, Bapak ada ingin menambah jumlah apanya nggak Pak? Jumlah kambing yang ada yang sekarang ini. Kalau untuk menambah enggak, mungkin kita karena ini tetap ada yang lahir ya. Ya mungkin kita ada pengembangan minimal nanti untuk pedaging ya. Jadi di sini adalah sebagai etalase untuk ternak kera. Lalu nanti kita bikin juga etalase untuk produk kambing potong atau pedaging. Baik Pak, mungkin terima kasih deh kami Pak karena Bapak telah meluangkan waktu untuk wawancara. Ya. Terima kasih juga karena telah mengizinkan kami untuk membuat video di sini Pak. Ya. Sampai Terapam juga mengucapkan terima kasih kembali kepada adik-adik sebagai upaya untuk sharing ya,
Ya. berbagi tentang ternak perah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.